Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan dosa bagi hambanya. Dari sekian banyak hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan zina. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halalnya. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tidak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Definisi di atas itu merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang melakukan zina besar. Dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui beserta perbedaannya. Yang pertama, zina al-lamam. Adapun jenis zina yang pertama ini adalah zina al-lamam, yaitu perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Zina al-laman terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama zina ain, ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata. Lalu yang kedua zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, atau zina hati. Yang ketiga zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat zina tangan atau yadin, yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Lalu yang kelima, zina kaki, adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Kemudian jenis zina yang kedua adalah zina muhsan,
Ini adalah jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim dengan yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina yang ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang sah secara agama. Hal ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Lalu yang ketiga, zina ghairu muhsan. Ini adalah jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina ghairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati baik keluarga sekalipun. Bagaimanapun mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Lantas bagaimanakah status hukum dari anak hasil perzinahan dalam pandangan Islam? Yang pertama, hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah, lahir keadaan suci tanpa dosa. Lalu yang kedua, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh, asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lain juga melakukannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang zina ini dengan tegas. Larangan ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah, masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Bagi pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Syamit. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari segala hal yang bisa mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.